ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan LAN. Berjumpa lagi dalam program spesial kita obrolan Amira Series episode ke-9. Nah, hari ini teman-teman LAN, kita akan ngobrol bersama salah satu peserta yang sekarang sudah jadi alumni, ya, alumni PKA Angkatan 1 tahun 2024. Di sini sudah hadir bersama kita ada Ibu Heni. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana perasaannya nih telah menjadi lulusan terbaik dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1? Sangat bersyukur dan ada rasa tidak percaya begitu. Intinya sangat bersyukur. Saya merasakan memang banyak sekali dukungan dari teman-teman angkatan 1 tahun 2024 ini. Oke. Baik Bu Heni, hari ini kita coba akan ngobrol ya terkait dengan beberapa aspek inovasi yang sudah Ibu Heni gagas ya, dan juga nanti kita coba tutup dengan tips-tips supaya inovasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak yang luas lah kepada masyarakat. Baik. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Bu Heni, biodata tentang Bu Heni, misalnya bekerja di mana dan jabatannya apa gitu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Nama saya Heni Ekawati. Saat ini saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Oke. Kalau boleh tahu apa judul dari inovasi Ibu yang diangkat sebagai aksi perubahan Ibu? Iya, judulnya Top Score, tercapai optimalisasi pendapatan melalui sinergi kinerja organisasi. Oh. Jadi akronimnya itu top score ya. Top Top score itu kalau kita konotasikan ada makna tersendiri dari top score atau harapan? Top score itu bisa diartikan nilai tertinggi. Maksud saya adalah nilai tertinggi dari realisasi pendapatan itu akan kita capai begitu. Oke. Bisa diceritakan Bu Heni, kenapa kok tiba-tiba muncul gagasan atau ide untuk melakukan inovasi tersebut ya, atau top score tadi? Boleh Bu. Baik, gagasan ini berawal dari yang pertama adalah kondisi di mana 3 tahun terakhir untuk Kabupaten Kutai Barat itu perolehan pajak daerah atau realisasi pajak daerahnya itu menurun. Kemudian yang kedua, ditambah lagi potensi penurunan itu bisa terjadi lagi di 2024 ini karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu terkait penurunan tarif. Dalam hal ini adalah tarif yang pertama itu tarif pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan. Kemudian tarif pajak parkir dari 30% saat ini hanya boleh 10%. Kemudian tarif pajak sarang burung walet itu kebijakan kami pemerintah Kabupaten Kutai Barat dari 10% diturunkan menjadi 5% karena banyaknya keberatan dari masyarakat begitu. Oke. Dalam upaya yang dilakukan di dalam aksi perubahan itu apa saja pendekatan yang Bu Heni lakukan di dalam inovasi itu? Di samping menggerakkan petinggi seperti yang pernah kita baca ya dari inovasinya, apalagi Bu Heni yang dilakukan? Mungkin bisa diceritakan gambarannya. Memang awalnya yang pertama adalah ketika saya menemukan gagasan ini, saya melakukan dulu koordinasi dengan seluruh pejabat eselon yang ada di Bapenda. Koordinasi itu dipimpin oleh Pak Kepala Badan. Jadi ada persoalan-persoalan yang saya tampilkan di situ, mana yang menurut kita bersama ini adalah persoalan yang paling krusial yang harus segera kita selesaikan. Nah, persoalan penurunan realisasi pendapatan dan
potensi penambahan penurunan lagi, apa ya bahasanya, potensi penurunan akan terjadi lagi gitu karena beberapa faktor dari kebijakan tahun 2024 ini, maka kita harus antisipasi bersama ini karena mengingat peningkatan pendapatan daerah ini dia berimplikasi pada 3 hal utama, Pak. Yang pertama adalah indikator kinerja utama Bapenda itu adalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan indikator penilaian Monitoring Center for Prevention MCP Komisi Pemberantasan Korupsi MCP KPK. Untuk indikator optimalisasi pajak daerah itu salah satunya adalah peningkatan yang dinilai adalah peningkatan pajak daerah. Kemudian yang kedua adalah apakah kita sudah menggunakan digitalisasi dalam proses pelayanan atau proses pembayaran. Kemudian implikasi yang ketiga ini adalah terkait dengan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang ini akan dinilai setiap tahun. Gitu. Jadi karena ini berimplikasi pada 3 hal tadi, yang pertama adalah indikator kinerja utama Bapenda, kemudian yang kedua adalah indikator penilaian MCP KPK, kemudian yang ketiga adalah indikator penilaian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, karena ini berimplikasi pada 3 hal, maka sepakat bahwa ini adalah persoalan yang paling utama untuk segera diselesaikan. Gitu. Jadi memang rancangan aksi perubahan ini saya upayakan gitu, dan itu saya konsultasikan ke mentor, beliau sangat setuju, sangat mendukung. Saya upayakan bahwa ini harus bisa memenuhi ketiga indikator tersebut. Iya, seperti itu Pak. Jadi ini nanti berupa rangkaian kegiatan yang saling istilahnya saling menguatkan gitu. Saling menguatkan bagaimana satu step kegiatan itu memberi penguatan kepada step atau milestone kegiatan yang lainnya. Gitu. Boleh diceritakan tindakan atau intervensi yang dilakukan terhadap 3 indikator itu secara singkat, Bu Heni. Misalnya untuk ya kinerja tadi apa yang dilakukan di dalam inovasi Bu Heni, digitalisasi seperti apa gitu. Boleh diceritakan sedikit supaya tergambar oleh teman-teman LAN ya. Silakan. Baik, yang pertama menurut saya yang paling utama adalah membangun komitmen bersama dulu Pak. Pembangunan komitmen bersama ini internal kami Bapenda melalui rapat, kemudian melalui sosialisasi juga ketika kita melaksanakan apel pagi untuk kita bersama-sama bahwa iya kita punya satu tantangan yang harus diselesaikan bersama. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan eksternal. Ini yang memang tantangannya besar karena kami menyadari bahwa terkait dengan pemungutan pajak ini, karena ini kan sifatnya kita meminta pada masyarakat dan kita tidak bisa memberikan timbal balik atau kontraprestasi yang secara langsung bisa kita berikan pada saat mereka melakukan pembayaran. Nah, jadi koordinasi lintas sektor ini dimaksudkan bahwa kita sama-sama berkomitmen bersama bahwa pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah itu penting untuk pembangunan daerah dan kita semuanya ini punya kesempatan untuk berperan penting juga, gitu. Sehingga kita melakukan koordinasi dilanjutkan dengan fokus group discussion. Kemudian kita ada kesepakatan bahwa masing-masing organisasi itu kita sebutkan mereka ini berperan apa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun dalam percepatan elektronifikasi transaksi. Nah, setelah terbangun komitmen bersama itu, langkah selanjutnya adalah kami Bapenda, dan ini karena ini ada kaitannya dengan upaya kita juga untuk menyambut kebijakan baru tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dia menghadirkan 2 jenis pajak baru, yaitu option pajak kendaraan bermotor dan option bea balik nama kendaraan bermotor. Ini sebenarnya adalah peralihan dari aturan sebelumnya yang kita menerimanya dalam bentuk bagi hasil, tetapi berikutnya nanti kita dalam bentuk option. Nah, terkait dengan option ini kita mempersiapkan diri menyusun kebijakan yang mengarahkan pada penguatan option ini. Nah, kebijakan tersebut yang kita rumuskan itu ada 3. Yang 2-nya adalah instruksi Bupati, yaitu instruksi Bupati terkait dengan partisipasi aktif
seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah, khususnya untuk option tadi. Kemudian yang kedua adalah instruksi Bupati yang tentang partisipasi aktif petinggi peduli pajak. Nah, ini kaitannya dengan petinggi peduli pajak ini adalah begini Pak. Kita Bapenda Kutai Barat, kemudian Dispenda Provinsi Kaltim atau Bapenda Provinsi Kaltim itu sudah menyiapkan aplikasi layanan pembayaran online dan pemutakhiran data secara online. Tetapi dalam implementasinya itu ada tantangan di mana yang pertama masyarakat itu belum terbiasa untuk bisa mengoperasikan atau menggunakan kemudahan layanan tersebut. Yang kedua adalah jangkauan untuk kami Bapenda bisa mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, mendampingi langsung kepada masyarakat, di mana Kabupaten Kutai Barat ini kan terdiri dari 190 kampung, 4 kelurahan yang jangkauannya juga cukup penuh tantangan, baik itu dari segi biaya, waktu maupun aksesnya gitu. Nah, jadi terpikir bahwa siapa nih partner kita atau siapa nih organisasi yang bisa kita bisa berperan untuk mendampingi masyarakat untuk mereka mudah mendapatkan akses layanan online tadi. Nah, akhirnya terpikir adalah petinggi. Itu. Dalam waktu 2 bulan nih pelaksanaan, apa saja yang sudah bisa dirasakan manfaat atau dampak atau hasilnya lah dari 2 bulan yang sudah dilakukan dari upaya-upaya tersebut, Bu Eni? Baik, yang kami rasakan yang pertama setelah kita melakukan koordinasi, kemudian fokus discussion group, kemudian juga sosialisasi yang memang dihadiri seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Barat, kemudian seluruh camat, seluruh petinggi, dan perwakilan dari pelaku usaha juga dari DPRD, bahwa kita menyadari yang pertama itu sebagian besar masyarakat sudah mengetahui atau memahami bahwa mereka bisa berperan mendukung pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan memutasikan, ini terutama perusahaan Pak ya, memutasikan kendaraan itu menjadi plat Kutai Barat. Karena ketika itu menjadi plat Kutai Barat, maka akan mendukung 3 sumber pendapatan Kutai Barat. Yang pertama adalah dari bagi hasil pajak bahan bakar, yang kedua adalah dari option pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya Kutai Barat akan dapat. Kemudian yang ketiga adalah dari option bea balik nama kendaraan bermotor gitu. Nah, jadi itu yang pertama, mutasi kendaraan masuk. Kemudian yang kedua, masyarakat antusias gitu ketika mengetahui bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pajak terutama pajak PBB, kemudian pembayaran pajak secara online dan sampai pada pencetakan kalau kita sebut masyarakat tuh cenderung menyebutnya STNK Pak ya. Pada itu sebenarnya adalah surat ketetapan pajak daerah. Ketika kita bayar pajak kendaraan bermotor itu bisa mencetaknya sendiri atau bahkan tidak perlu dicetak juga tidak apa-apa. Itu setelah kami berkoordinasi dengan Polres dengan Samsat bahwa cukup disimpan di HP atau kalau misalnya dicetak mau dicetak 5, 6 supaya misalnya masing-masing dari anggota keluarga bisa pegang semua, jadi tidak ada yang tertinggal, terlupa, itu bisa dilakukan sendiri dan sangat mudah, membutuhkan waktu kurang lebih hanya 1 menit. Kemudian untuk pembayaran pajak PBB sampai pada pengecekan ada tidak tunggakan saya, itu bisa dilakukan kurang dari 1 menit, hanya dengan menggunakan aplikasi di DG Kaltim Tara gitu. Nah, setelah masyarakat mengetahui itu, petinggi mengetahui itu, mereka sangat antusias gitu, karena selama ini memang yang menjadi keberatan mereka adalah ketika harus bertransaksi datang ke Samsat, datang ke bank, datang ke Bapenda, itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, bahkan lebih besar dari apa yang dibayarkan. Jadi dengan layanan tadi, dengan adanya pendampingan petinggi peduli pajak tadi, maka mereka merasakan kemudahan dan menganggap bahwa sekecil apapun yang mereka setorkan dengan cara yang mudah tadi sangat berperan aktif untuk pembangunan Kabupaten Kutai Barat. Itu
kami sungguh merasa ketika langsung berhadapan langsung dengan masyarakat bahwa oh ternyata tidak sulit ya, ternyata juga tidak mahal, ternyata juga itu kembali lagi ke kami gitu ya, dalam bentuk bantuan, dalam bentuk sarana prasarana, dalam bentuk lainnya gitu. Jadi merasa bahwa sepertinya tidak berat gitu untuk melakukan pembayaran pajak ini gitu. Oke. Artinya ada perubahan persepsi yang Iya, ada di betul. masyarakat ya, Betul, Pak. bahwa pajak itu misalnya sulit untuk dibayarkan ya, Iya. atau pajak itu misalnya sebenarnya untuk kita sendiri gitu Iya, ya, dari betul. kita untuk kita sendiri, Iya, sehingga betul. tumbuh kesadaran untuk membayar pajak ya, Iya, karena betul. caranya juga jauh lebih mudah ya. Iya, betul. Oke, kalau dari aspek PAD, estimasi perkiraan di triwulan pertama ada peningkatan tidak, Bu Eni, kira-kira? Iya, berdasarkan hasil rapat kami kemarin pada bulan Mei, itu rapat untuk realisasi sampai dengan tanggal 27 Mei ya Pak ya. Itu cenderungnya itu memang ada tunggakan Pak. Oh, Nah, iya. itu langsung dipraktekkan ketika kita melakukan sosialisasi. Jadi memang kurang lebih pada waktu sosialisasi langsung mempraktekkan itu kurang lebih tercatat itu 420 juta sekian. Oh, Itu transaksi yang masuk. sudah masuk ya? Sudah Oke. masuk. Sebenarnya kalau mengikuti semangat petinggi, animo masyarakat ini, selain dari 7 kampung percontohan, mereka tuh mengharapkan di kampung kami juga gitu, didampingi di percontohan gitu. Nah, dan itu menurut kami ke depan ini pasti akan kami lakukan mengingat tadi dampaknya sungguh sangat besar, dan pendampingan kami kepada petinggi ini juga menurut kami tidak sulit karena ketika mereka kesulitan mempraktekkan sebagaimana yang sudah kita gunakan bersama, itu mereka bisa menghubungi kami gitu. Jadi kami bisa pandu lewat telepon, tetapi karena mereka kemarin langsung mempraktekkan langsung, rata-rata sudah bisa karena itu sama sekali tidak sulit gitu ya. Mungkin lebih mudah dari belanja di Shopee mungkin gitu. Seperti itu. Ternyata dalam 2 bulan dampaknya sudah bisa sangat dirasakan gitu ya. Iya. Baik dari aspek persepsi masyarakat maupun dari aspek PAD yang masuk gitu ya. Mungkin untuk yang terakhir nih, ini bolehlah dibagi tips-tipsnya untuk teman-teman LAN ya, kawan-kawan LAN yang sedang menyaksikan siaran ini. Bagaimana tuh teknik-tekniknya atau strateginya atau tips-tipsnya supaya bisa ya mensukseskan inovasi yang sudah digagas, atau bagaimana cara menemukan gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa memberikan dampak positif gitu ya dalam memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang ada. Silakan Bu Eni. Baik, mungkin yang paling utama adalah membangun komunikasi, Pak. Jadi membangun komunikasi ini dengan teman seangkatan, kemudian dengan mentor, dengan teman kerja gitu. Dari komunikasi tersebut kita tentu akan mendapatkan saran masukan. Nah, dari saran masukan tersebut semuanya kita tampung gitu ya, semua kita akomodir gitu ya, karena pasti ada nilai-nilai yang kita bisa ambil di situ. Jadi memang lebih bagus itu ketika itu tidak berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri. Mungkin inisiatornya bisa dari kita, tetapi dengan adanya kontribusi pemikiran tadi dari hasil diskusi kita, dari hasil konsultasi kita, itu semakin membuat inovasi yang kita inisiasi tadi lebih bermanfaat gitu, karena tidak hanya melihatnya dari sisi kita si inisiator, tetapi juga melihat dari sisi penggunanya nanti bagaimana gitu ya, pihak yang dilibatkan bagaimana gitu. Jadi mungkin jadi lebih kompleks ya Pak ya, mungkin jadi lebih lengkap gitu ya, komprehensif ya, mungkin jadi lebih komprehensif manfaatnya dirasakan gitu, dan keberlanjutannya karena tadi melibatkan banyak pihak gitu ya, tentu akan lebih mudah karena ini sudah istilahnya ada mitigasi resikonya gitu ya Pak, ada upaya untuk kelemahan-kelemahannya nih berdasarkan informasi-informasi tadi, kelemahannya nih apa misalnya, oh ini kita siasati dengan ini, oh ini kita strateginya seperti ini gitu. Jadi mungkin lebih
lebih Iya, berguna ya Pak ya, iya. lebih useful. Oke. Lebih kepada aspek keterbukaan Iya terhadap betul Pak. informasi-informasi yang ada ya. Betul. Karena bisa jadi perspektif kita terlalu terlalu Mungkin sedikit kecil ya Pak kecil ya. ya, sempit gitu ya. Betul. Sehingga dengan adanya informasi atau masukan-masukan saran dari luar itulah yang bisa membuat inovasi yang kita lakukan itu bisa jauh lebih besar memberikan dampak Iya gitu ya. betul Pak. Iya. Baik Bu Eni, terima kasih banyak waktunya Ya, hari ini ya, terima kasih berkenan kembali, untuk kita Bapak. ngobrol. Ya mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi juga untuk kawan-kawan LAN untuk terus berpikir ya, untuk terus mencari ide-ide gagasan, di mana ide-ide gagasan inovasi itu bisa memberikan kontribusi yang nyata lah untuk memberikan perbaikan, peningkatan dari kinerja maupun pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih. Boleh mengucapkan terima kasih Pak Boleh, dalam kesempatan ini? Boleh, silakan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LAN Republik Indonesia yang di Samarinda gitu, karena mungkin saya mengingat ketika saya masuk di sini, mungkin masih ingat ketika perkenalan diri Pak, saya mengatakan bahwa saya adalah sebagai salah satu peserta yang terpaksa gitu ya, terpaksa ikut gitu. Nah, tetapi setelah melihat prosesnya, kemudian proses pembelajaran mulai dari pembelajaran mandiri, di situ ada tugas esai, kemudian ada tugas ketika kita Zoom meeting gitu ya, dituntut segera tugas pribadi maupun kelompok dalam durasi waktu sekian gitu. Nah, di situ saya merasa bahwa memang saya butuh ini gitu. Ada hal yang memang selama ini kurang dari saya yang harus segera saya menyesuaikan diri gitu, mengupgrade begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber gitu, coach juga gitu Pak ya, yang sabar gitu, ketika kita konsultasi mungkin dari segi waktu itu kadang-kala tidak pas terlalu kepagian atau mungkin malam gitu ya, tapi sangat dilayani dengan baik. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor saya gitu, Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Barat, Bapak Philip Silitonga. Beliau sangat-sangat mendukung dan bahkan beliau terlibat hampir di setiap milestone gitu, meskipun beliau punya kesibukan luar biasa. Kemudian juga beliau sebagai peserta PKN begitu ya, tetapi beliau selalu mengupayakan untuk mendukung penuh aksi perubahan ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada stakeholder, baik itu seluruh pegawai Bapenda Kabupaten Kutai Barat, kemudian stakeholder eksternal Bapenda, misalnya seperti Polres Kutai Barat, kemudian Samsat Provinsi Kaltim, kemudian organisasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian seluruh petinggi di Kabupaten Kutai Barat gitu ya, yang telah berkomitmen, bahkan mereka itu semangat mendeklarasikan petinggi peduli pajak waktu itu. Kemudian juga seluruh camat, kemudian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, terima kasih banyak. Apa yang mungkin saat ini saya capai itu yang pertama tentu itu kemurahan Tuhan, yang kedua itu adalah berkat dari dukungan dan semangat bantuan dari semua stakeholder tadi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan membalas dengan berlipat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Eni, terima kasih banyak kehadirannya ya di dalam acara podcast kita ini ya, di dalam acara obrolan Amira ke episode ke-9 ini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua ya. Baik kawan-kawan LAN, itulah obrolan kita dengan Ibu Eni ya, salah satu lulusan terbaik dari pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2024. Semoga obrolan ini bisa memberikan wawasan ya, motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di acara obrolan Amira yang selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.